billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hujjaj wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam Itsnain ini kita dapat bersua kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Dirangkaikan dengan kajian, mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan diqabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya, yang mudah-mudahan selalu bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hujjaj wal hadirin rahimakumullah. Kali ini judul kajian kita adalah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang serba dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, da' sirraka baina itsnaini nafsaka wa rabbak wa la takhaf min itsnaini ar-rizqa wal mauta li'annahuma biyadir rahmani wahris fid dunya ala ridwatsnaini ummaka wa abaka wasta'im bisyada'idi bithnataini as-sabra was-salata wathnatani la tadhkuruhuma abada ihsanuka linnas wa isa'atul akhirina ilaika wathnatani la tansahuma abada Allaha wad-daral akhirata wallahu a'lamu bishawab. Ma'asyiral hujjaj wal hadirin rahimakumullah. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, da' sirraka baina itsnaini, tinggalkanlah segala macam rahasiamu hanya antara dua saja. Yang pertama nafsaka, yang kedua rabbaka, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita setiap ada sesuatu yang membuat hati kita gundah gulana, pikiran kita melayang-layang, kita biasanya gelar sejadah duluan apa cerita sama orang duluan? Nah tuh kata Ustadz Haji Adi, pasang status nomor 1 biar orang tahu bahwa kita lagi begini. Iya, padahal segala macam rahasia kata Sayyidina Ali ya cuma cukup diri kita aja dan Allah yang tahu. Ya, kenapa? Kalau orang lain tahu belum tentu hal itu bisa membahagiakan kita. Bisa jadi orang malah mencibir kita. Ya, tapi kalau kita gelar sejadah, ambil air wudhu, baca Al-Quran, kita ngadu sama Allah, kira-kira Allah perkenan nggak doa kita? Pasti.
Iya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, niscaya aku akan menjawab permintaanmu. Cuman ya, doanya ada yang dibayar cash, ada yang dibayar kredit, ada yang disimpan buat nanti. Iya. Oh, ada yang transfer kata Ustadz kita. Ya, macem-macem. Ya, yang terpenting adalah apa? Kita rahasiakan segala macam apa yang ada diri kita. Hanya diri kita saja yang tahu dan Tuhan kita. Kenapa? Biar aman. Ya, biar nggak banyak resiko. Ya, kalau kita munajat sebagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam gubahan maulidnya apa? Tiap malam kita tuh dipanggil, ya. Apa bunyinya? Karimum bas atau li khalqihi bisa atau karomihi wal mawahib. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal mim mustaghfirin hal min taibin hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia senantiasa membentangkan segala macam karunia dan kemuliaannya buat seluruh makhluknya. Setiap malam Allah turun ke langit dunia. Ngapain? Manggil kita, wa yunadi hal min mustaghfirin. Ada enggak di antara hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku? Hal min talibi hajatin hal min taibin. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang kembali bertaubat kepadaku? Dan yang terakhir yang kita semua perlu, hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta segala macam hajat keperluannya, lantas aku pasti berikan segala macam hajat-hajat dan keperluannya, manakala dia mau ngapain? Bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik 2/3 malam ataupun 1/3 malam. Ya, yang terpenting bagi kita sekarang ya, banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Kalau di selatan masih dapat kiriman air hujan banjir aja masih alhamdulillah. Iya, kalau kita lihat di Sagaranten ya, daerah Sukabumi, mobil nganyut. Iya, yang kita nyari buat jadi kebanggaan kita, buat anak-anak kita. Ya, tapi kalau udah kayak begitu, ujian cobaan yang Allah berikan, mau kata apa? Ya, kembali lagi. Da sirroka bainatsnain. Ya, anta wa rabbak. Hanya diri kita dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bait yang kedua, wala takhaf min itsnaini. Jangan pernah kita takut terhadap dua hal. Apa yang pertama? Ar-rizqa. Yang kedua, al-mauta. Li'annahuma biyadir rahman. Karena bahwasannya antara rizki dan kematian itu keduanya berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan pernah khawatir terhadap rizki. Kalau yang ngatur rizki kita Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apa kata Allah? Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rizki kepada siapa aja, nggak pakai perhitungan. Iya. Makanya Allah bilang di dalam ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya udah ada yang nanggung. Siapa? Allah. Cuman pertanyaannya, kita mau bergerak gak nih? Ya, yang namanya kita manusia mesti ikhtiar, kerja keras, usaha. Ya, kecuali orang yang banyak kontrakannya, dia tidur aja juga didatengin sama orang. Kenapa? Pintunya banyak. Iya, beda sama kita. Iya, Sazar kasih mesti ngajar dulu. Iya, jalan ke Kuningan. Ya, Ustaz Adi mesti ke Sawangan dulu. Ya, jadi mesti yang namanya tolabur
Ya mencari rezeki hukumnya wajib, fardu. Ya, kenapa? Karena kita punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Ya. Dan yang terpenting adalah jangan pernah kita berpikiran sampai suuzon ada dalam diri kita bahwa Allah itu bersikap nggak adil terhadap makhluknya. Mustahil. Ya, bagi Allah nggak bersikap adil. Apa kata Allah di surat At-Tin yang terakhir? Alaihissallahu biahkamil. Ya, bukankah Allah hakim yang paling adil daripada hakim-hakim yang adil? Maka jawabnya bala. Wa ana ala dzalika minasy syahidin. Itu kita apal semua. Ya, beda sama kita. Lagi maulid, ngatur berkat. Ya, karena jamaahnya rajin. Ya, kata pengurusnya nih buat ente katanya. Udah dapat belum? Udah. Ya kan, dikasih aja tuh lagi. Kenapa? Karena deket sama pengurusnya. Ya. Kadang-kadang kita bagiin berkat juga ketuker. Ya kan, yang umum dapat yang Garuda. Keren nggak? Iya, manusia namanya. Iya, bisa ketuker. Ya, kadang-kadang kita punya anak ngasih adeknya duitnya jajannya gedean dibanding kakaknya, abangnya. Ya wajar, namanya manusia. Ya, tapi kalau Allah yang Maha Pencipta ketika memberi rizki kepada hamba-hambanya nggak bakalan pernah ada yang ketukar. Dan yang kedua adalah wal mautah, kematian. Ya, kita orang yang beriman takut mati jangan, berani mati juga ya jangan. Yang penting adalah persiapan kita menuju kematian. Ya, kita teringat beberapa sebulan setengah yang lalu almarhum almarhumlah guru kita semua Kiai Haji Sofwan Nizomi maghrib begini malam Sabtu di MRBJ ceritanya tentang kematian. Iya, apa kata beliau mengutip perkataan Sayyidina Ali, tazawwad minal khairi fa innaka la tadri ya hal ta'isu ilal fajri. Ya, berbekallah kamu kalian akan kebaikan. Bahwasannya kita semua nggak ada yang pernah tahu ya apakah kita bisa hidup sampai esok hari. Pas ngomong begitu paginya sebelum subuh Allah ambil. Ya, itu makanya Allah jelas-jelas bilang tuh di dalam Al-Qur'an ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Nah, kita termasuk nih orang-orang wa yursilul ukhra. Ketika kita tidur ya, bangun Allah lepas lagi tuh ruh kita dalam jasad kita. Makanya berarti rezeki kita masih banyak. Nah, guru kita pas ketika tidur dapat sakit dikit udah digenggam, nggak dilepas lagi, habis. Ya sababnya kecil, katanya sakit mah aja. Padahal dulunya ya yang Al-Fakir tahu, beliau tuh sakit gula udah lama. Ya bolak-balik kemana aja ikhtiarnya luar biasa. Tapi hal sepele, lagi ngajar enak banget, nikmat banget, pas paginya jelasin tentang kematian. Ya habis. Ya, yang terpenting bagi kita adalah persiapan kita menuju kematian. Ya, jangan sampai di antara kita ya yang udah mulai numbuh uban atau rambutnya udah berubah semua, ya masih pora-pora aja mau masjid. Iya, masih pora-pora aja sama musola. Kenapa? Orang kalau udah 40 tahun ya dikatakan apa? Jengkal lagi tuh udah lari kejeblos kuburan. Iya, kalau masih nyantai-nyantai aja, nggak peduli aja, nggak punya persiapan, jangan kayak orang yang apa namanya? Ada sebagian orang yang mengatakan ntar aja dah, kalau udah pensiun baru lari kemana? Ya, kalau larinya ke masjid, iya, kalau larinya ke tempat biliar. Nah iya, kalau larinya ke sono PLK,
tempat ngerekin burung. Atau kemana? Bukan ke Kemang, ke Jagakarsa. Ngapain? Naro joran. Nah iya, masih tos-tosan kan? Belum tentu dapat, belum tentu rezekinya di sana kan? Iya, datang dah dari pagi-pagi, ya, pulang maghrib, sholat zuhur kagak, bayang asar kagak, ya, udah gitu pulang bawa ikan dikit, capek, bini domel-domelin, iya, ya, udah bukan saatnya, ya. Al-Fakir bisa ngomong begini, kenapa bersyukur banget, ya, Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat saudara-saudara kita nangis kita, ya, di mana-mana nggak usah jauh-jauh dah, ya, yang dapat kiriman aja sekarang udah mulai ngos-ngosan, ya. Kita yang Allah kasih nikmat luar biasa, bisa ibadah dengan nikmat, ya, syukurin. Ya, fasilitas yang Allah berikan kepada kita jangan sampai kita sia-siain. Kenapa? Karena itu semua buat persiapan kita menghadapi yang namanya kematian. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kita nggak bakalan pernah tahu apa yang bakal kita lakuin esok hari. Nih saya udah janji sama Ustadz Adi 2 minggu 3 minggu yang lalu, insya Allah saya bilang mudah-mudahan sehat panjang umur. Tadi hampir-hampir aja saya mau batalin. Kenapa? Ayahanda saya tiba-tiba sesak napas. Tadi WA-an jam 2, saya buru-buru datang. Saya datang ke rumah, ya Allah gimana nih? Ayo kita buru-buru dah ke rumah sakit, kata ayahnya. Enggak dah. Waduh, saya malah tambah pusing lagi. Gimana nih, ntar saya mau ngajar. Ya kalau emang saya jadi ke rumah sakit, kan udah tenang, saya batalin. Ya nggak jadi, ayahanda nggak mau. Akhirnya kebetulan adik sepupu saya datang, dia mau berangkat umroh, mau pamit. Alhamdulillah bangun. Cuman saya rasa sih sambilan duduk begitu, ya kayaknya napasnya rada-rada payah. Ya saya gelisah, ya Allah nih apa nih yang saya bakal sampein nih. Ya pas 4:30 kata ayahanda, udah dah pulang katanya, ada janji kan katanya. Ya saya bilang, ya saya dengan berat hati pulang juga dah. Ya Masya Allah, tapi nikmat luar biasa kita masih punya orang tua. Ya kenapa mesti nih yang ketiga, masuk ke yang ketiga, bait yang ketiga, wahris fid dunya ala ridhnaini, dan tamaklah engkau untuk mencari dunia dalam rangka menggapai 2 keridhaan. Yang pertama ummaka, ibumu, dan yang kedua abaka. Nih saya sampai sekarang alhamdulillah ya bisa selalu bersimpuh sama kedua orang tua saya. Saya nggak punya harapan apa-apa kecuali paling kagak minimal yang saya harapin dapat yang namanya kunci surga. Kalau kita punya kunci, kira-kira bisa masuk apa kagak? Ya, jangan sampai ya, kata Nabi dalam hadisnya apa? 3 kali disebut celaka orang yang mendapatkan kedua bapaknya atau salah satunya ketika mereka dalam keadaan tua renta, tapi orang tersebut tidak dapat menggapai namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak orang sekarang mampu, gagah, duitnya banyak, mobilnya berderet, rumahnya nggak kehitung, ya orang tuanya udah payah aja, ditaruh di mana? Panti. Iya, panti jompo. Ya, itu neraka udah depan matanya tuh, sekalipun secara zahir nggak kelihatan. Ya, orang Nabi bilang celaka sampai 3 kali. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya termasuk ada undangan, kalau yang saya pikir nggak begitu penting banget, bukan saya nggak mau hadir, saya lebih mentingin orang tua saya. Kenapa? Karena mahal. Ya, kita kalau masih punya orang tua enak gak? Enak, ngutang aja nggak bayar.
Marah nggak orang tua? Marah nggak? Ya biarin dah, katanya. Gue tahu emang lo begitu, ya kan? Ih, nggak bakalan marah orang tua. Ya, kita pinjam duit sama orang tua dikasih nggak? Dikasih. Ya, makanya jangan sampai ya kita durhaka terhadap kedua orang tua. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua golongan orang ya yang hukumannya disegerakan di dunia sebelum nanti datang hari kiamat. Di antaranya adalah yakni orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Ya, makanya kalau punya orang tua dirawatin, dijagain. Saya kalau disuruh pilih, mauan jagain orang tua mengajar. Saya bilang mauan saya jagain orang tua. Kenapa? Kalau yang ngajar, apalagi jurusannya PAI, alhamdulillah saya punya murid udah banyak yang PAI. Jadi banyak yang backup, enak, nggak bingung. Ya seandainya saya nggak ngajar pun banyak yang mau gantiin. Ya. Tapi kalau yang umum-umum, waduh susah dah. Ya, backupnya susah. Kenapa? Itu harus punya intelijensi tersendiri, kemampuan yang lebih luas tersendiri. Kenapa? Nggak gampang ilmu yang eksak itu. Ya sekali lagi kita hafal hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil. Ya, keredaan Allah tergantung kepada keredaan kedua orang tua, dan sebaliknya kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ya, nggak tahu kalau di sini nih ada nggak yang orang tuanya udah payah, ya kan, yang udah ada di kasur aja bahkan dia nggak bisa mandi, ya kan, dia bodo amatin gitu, dia nggak mau mandiin. Ada nggak? Ada nggak? Ini kan orang ngaji semua nih, kali aja gitu nggak ada. Ya syukur-syukur, alhamdulillah dipakai. Ya, nah pesan Luqmanul Hakim aja di dalam Al-Quran surat Luqman, setelah apa? Bilang kepada anaknya jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua ngapain? Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Di antara 3 ayat yang berturutan di dalam Al-Quran antara lain adalah itu, anishkurli wali walidaik, bersyukur kepada Allah diiringi dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, makanya penting ya kalau ada orang tua atau salah satunya yang masih hidup, kita rawatin, kita jaga, kita cari kunci keredoannya. Kenapa? Berasa banget nih saya orang tua, alhamdulillah dua-duanya masih ada, sekalipun dalam keadaan kurang sehat. Wah, nikmat luar biasa. Ya, kalau lagi main ke rumah orang tua, ya tiba-tiba rezeki ada aja yang datang. Ya, padahal kita nggak niatan dan belum tentu bawa apa-apaan ke rumah orang tua. Iya, belum tentu bawa, tapi pas sampai rumah orang tua, ya rezeki kita datang bersama ya keberadaan orang tua. Tuh nikmatnya. Ya. Sekali lagi, yuk mari sama-sama kita cari keredoan kedua orang tua. Yang mesti kita tamakin ini bukan cari dunianya, tapi keredoan kedua orang tuanya yang mesti kita tamak terhadapnya. Kemudian yang keempat, wasta'im bisyada'idi bisnataini, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kesulitan-kesulitan dengan 2 cara. Yang pertama adalah as-sabroh, sabar. Yang kedua as-sholah. Makanya Allah tegesin tuh di dalam Al-Quran apa? Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Ya mintalah kamu kalian kepada Allah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Kalau orang sholat aja masih kagak sabar, banyak gak? Banyak. Apalagi patokannya begitu kan? Iya, apalagi orang yang kagak sholat. Ya, saya sederhana contoh ini paling gampang. Kalau kita mau berangkat ngajar nih, pagi berangkat, ya jalan jam 6,
Ya, barang tuh keluar naik motor, naik mobil, ya. Biasanya ada aja dah yang kesenggol dikit. Ya. Kalau dia marah, nah, saya langsung dalam hati terbetik. Nah, bisa jadi nih ketika subuh dia belum menghadap Tuhan. Belum ngapain? Iya, belum sembahyang subuh. Nah, ini masih orang sholat apa? Iya, dia mau nyari nafkah. Iya, mau banggain kedua apa namanya? Mau banggain istrinya sama anak-anaknya. Baru mau berangkat, ya kan, kesenggol dikit dan nyari keributan. Ya kan, ada masalah. Bisa jadi juga ketika dia berangkat dia lupa apa? Tawakkaltu 'ala Allahnya nggak ada. Ya, jangan pernah lepas tuh. Sekalipun kita ngaji kemarin nih, ya Bu, jalan kaki kayak naik motor kayak atau naik mobil, tetap tawakkaltu 'ala Allahnya jangan lepas. Ya, kenapa? Karena lanjutannya akhir apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau semata-mata kemampuan kita enggak bakalan. Belum tentu bisa sampai sini. Ya, ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Yang kedua, sholat. Nih sholat kadang-kadang saya perhatiin ya. Nih masjid pinggir jalan sama di rumah. Ya, kadang-kadang orang masih nggak paham aja ya. Di antara syarat sahnya sholat adalah ngapain? Nutup aurat. Ya, sering kali terjadi nih. Paling empet. Nah, kata orang Betawi empet apa ya? Paling nggak enak jadi masbuk ya di belakang. Kenapa? Di depan kita yang sholat bajunya jangkis. Tahu jangkis gak? Nangtung. Iya, ketika dia sholat, ya kan, Allahu Akbar, pas masuk ruku dah ilaha illallah. Iya, gini hari pengajian di YouTube banyak, syarat sah sholat masih gak tahu aja. Iya, kalau mau pakai baju jangkis silakan, gak jadi masalah, tapi pakai singlet. Iya, kalau pakai singlet, pakai kaos kutang, dalemannya tuh, iya, cidinya gak bakalan kelihatan. Iya, emang yang namanya menutup aurat dibilang pusar sampai lutut depannya doang. Iya kan? Iya, sering terjadi nih. Nih yang ngaji-ngaji yang sampai nih. Ya, amalin dong ayat Al-Quran. Khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya. Ketika masuk masjid, nah iya gak usah jauh-jauh, kita kalau ke kantor aja rapi banget. Apalagi mau ngadep, iya Rano Karno. Belum jadi ya. Iya. Mau ngadep presiden apalagi. Ya, kita rapi masa iya. Iya, udah gini hari, masa syarat sah sholat aja nggak ketemu jawabannya, jangan sampai. Ya, udah gitu juga ada juga sebagian kita pakai peci. Ya, kalau ulama-ulama kita tuh ngajarin tuh setiap pakai peci biasa rapi. Pas giliran mau sholat aja dah, langsung tuh, ya, tek. Ya, jadi yang sujud itu adalah jidatnya, karena ini merupakan rukun fi'li berupa perbuatan di antara ya bagian-bagian yang mesti nyentuh apa? Iya, kena tanah. Apaan? Jidat yang paling utama. Kalau hidung sih sunnah aja, nggak menjadi wajib, nggak menjadi rukun. Begitu juga ibu-ibu, jangan sujud di atas mukena. Ya, kalau yang dalam ngajinya tuh batal tuh. Iya, kenapa? Karena mukena tuh adalah pakaian yang dibawa sama dia. Makanya kalau pakai sorban, ya nggak boleh kita nih. Contoh kayak saat Adi tuh pakai sorban begitu. Ya, saat Adi sujud di atas sorbannya batal. Dia yang bawa. Alternatifnya gampang gimana? Taruh di bawah. Ya, biar nggak ganggu kita juga ketika sujud. Ya, amannya begitu. Ya, yang mesti ngentuk ke tanah adalah jidat kita, bukan sorban kita, bukan peci kita, ataupun mau kena ibu-ibu. Ya, itu hal-hal sepele kadang-kadang. Ya, jangan sampai kita lengah lagi tuh. Ya, ringan. Ya, cuman kadang-kadang pada prakteknya
Iya, salah. Ya, kurang dipahamin. Ya. Gitu juga naruh tangannya. Ya. Ketika sujud jangan kita kayak anjing apa tuh namanya? Iya, tidur begitu ya, naruh begini nih. Ya. Diangkat. Ya, dan ukuran sujud kita sesuai sama posisi badan kita sama ketika kita berdiri. Makanya lucu, aneh ketika orang takbir Allahu Akbar posisi badannya kurus kayak saya begini, kan cuman depakannya lebar ya sampai setengah meter, aneh, nggak sesuai sama pundaknya. Kecuali saat tadi emang badannya cakep, nah iya ya wajar emang segitu. Nah sujudnya sama, iya kan? Nah coba kalau saya sujud begini, aneh nggak? Iya, nggak pas sekalipun lagi sholatnya sendiri. Iya, sesuai dengan postur badan tubuhnya. Ya, kalau laki diangkat, ya, jangan ditaruh begini. Ya, diangkat dan dilurusin setiap jari-jarinya. Beda ketika kita takbir, direnggangin semuanya. Ya. Nah, kalau ibu-ibu gimana? Nah, bagi ibu-ibu baru tuh agak dimasukin sedikit. Ya, ketika dia sujud. Ya, tuh hal-hal sederhana yang mungkin kita anggap sepele tapi sangat penting. Ya, banyak kejadian di masyarakat begitu. Ya, tuh yang bait keempat. Bait kelimanya. Wasnatan la tadhkuruhuma abadah. Ada dua perkara, jangan kau pernah sebut keduanya selama-lamanya. Nih, penting nih. Apa? Ihsanuka linnas. Perbuatan baik kita terhadap orang lain lepas. Sama kita berhenti di lampu merah. Kita punya duit 2000 perak. Ya kan? Kita kasih orang yang tatoan. Ya. Tapi hati kita niat, ya, mudah-mudahan 2000 perak ini menghantarkan Anda menuju Masjid Riyadul Abidin. Cakep gak? Lepas, jangan pikirin. Ya, justru kita doain orang-orang kayak begitu. Ini kagak, ya kan? Ngomongin 2000 perak seminggu. Iya, ya nggak baik-baik kita. Iya, kemarin kita udah berbuat kebaikan, ya sekarang waktunya malam Senin lain lagi. Jangan berhenti lagi. Ya, kalau kemarin kita bawain ke orang tua, ya sekarang besok ketemu lagi, bawain lagi. Jangan pakai kemarin udah. Ya, nggak baik-baik. Ya, atau kita punya jabatan, kita punya apa bisa tanda tangan. Ya, yang buat maslahat umat, kita tanda tangan. Ya, biarin udah. Mengenai apanya, ada rezekinya apa kagak, ada fee-nya apa kagak, urusan belakangan. Yang penting maslahat buat umat kita bantu. Iya, jangan kayak malu-malu, apalagi maluin, ya lebih bahaya. Ya, kalau kita udah berbuat baik kepada orang lain, dah pas. Ya, jangan kita hitung-hitung. Ya, kemudian yang selanjutnya. Ya, yang jangan pernah kita sebut lagi selama-lamanya, isaatul akhirina ilaika. Perbuatan jelek orang lain kepada kita. Ada orang lain zolimin kita kagak berhenti-berhenti. Udah, kita sebagai orang yang dizolimin ngapain? Nabi ngajarin ini ngapain? Iya, Nabi ketika disambit ya apa pelipisnya pakai batu sampai berdarah, bahkan dilempari kotoran onta, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaumku bahwasannya mereka nggak tahu. Yang saya bawa ini adalah misi dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ya, saya cuma nyampein. Ya, tinggal dilihat aja hak apa batil, mau ikutin apa kagak. Ya orang udah jelas kok. Ya, kayak yang kemarin al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemarin kan tanggal 27 rame ya. Iya, rame gak? Rame, cuman di sini aja pada nggak kebagian. Iya.
nggak tahu kalau di belakang. Ya, jelas gak tuh? Nah iya, jelas banget dah. Ya kan, kecuali dia datang ke rumah kita bawa duit, terserah dah ente mau milih siapa, halal, iya kan? Nah iya, berarti kan dia apa namanya tuh, kredibilitasnya tinggi, ya kan? Tapi kan nggak ada orang begitu. Iya, nih lagi pada kebanjiran, datang nggak deh? Datang nggak? Nah, kagak bakalan dah, ya. Tapi yang begitu, seandainya dia jelekin kita, ya, zolimin kita, lepas. Ya, kenapa? Karena al-mu'minu lan yashba'a anil khairi. Orang dikatakan beriman tidak akan pernah kenyang sama yang namanya kebaikan. Kalau dia sampai berhenti, dia yang jahatin kita berhenti, gua nggak maafin sampai 7 turunan kiamat. Iya, nggak bakalan selesai urusan. Tapi kalau kita lepas, hati kita lapang, ya kan? Semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau kita nggak lepas, jadi penyakit. Ya, jadi Allah titipin dalam hati kita tuh ada rasa dengki mulu sama orang. Iya, dengki dikit-dikit, orang punya ini dengki, iri hati, orang punya ini iri hati lagi. Ya, salah mulu jadinya. Ya, makanya kalau ada orang lain berbuat jahat kepada kita, ya, tuh jangan kita sebut-sebut, udah maafin aja, lepas saja. Kenapa? Kalau nggak begitu hati kita nggak bersih. Biar hati kita bersih, yang pertama ihsan, kita selalu berbuat baik kepada orang lain, dan yang kedua lawannya, seandainya orang lain berbuat jahat kepada kita, segera kita maafin. Terakhir, bait terakhir, wasnatan, 2 perkara, la tansahuma abadah, jangan pernah kita lupa selama-lamanya. Apa itu? Allah, ya, Tuhan kita. Jangan pernah sedikit pun kita lupa. Makanya kalau orang yang paling enak sembahyang subuh jamaah dah. Dalam hadis Nabi, kalau ada orang dia subuh jamaah, kata hadis apa? Fahuwa fi zimmatillah, dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Harapannya mudah-mudahan seandainya kita mati di hari itu, sedangkan kita subuhnya tadi berjamaah, ya, matinya dalam keadaan husnul khotimah, kita udah ingat Allah. Ya, makanya dalam hadis Sunan Abi Dawud, Rasul bersabda, kun ma'allah, illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Kita selalu harus bisa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita belum bisa selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kun ma'aman ma'allah, jadilah kita selalu berusaha untuk bisa selalu bersama orang-orang yang selalu bersama Allah. Contoh gimana? Nih, ngeriung bareng-bareng jamaah. Iya, ini kan lebih dari 40, udah otomatis satu pasti mujabud dakwah, yang dikabulin doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi lebih dari itu, ya, cuman kita nggak tahu aja. Tuh enaknya ngeriung bareng-bareng. Kenapa? Karena kita mungkin belum tentu bisa selalu bersama Allah, tapi kita berusaha untuk selalu bersama orang-orang yang selalu bersama Allah. Kenapa? Fa innahu yusiluka ilallah, karena bahwasannya orang yang selalu bersama Allah akan menghantarkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gak ubahnya kita berteman kepada tukang penjual minyak wangi. Ya, sekalipun kita ketemu jarang-jarang, tapi emang kita akrab banget sama dia, kira-kira kita kebagian gak wanginya? Ya, otomatis. Iya, pasti kebagian. Tapi kalau kita mainnya sama tukang besi, nih kira-kira apaan? Nah iya, kecipratan apinya. Iya, ketika
lagi dilas kan gitu, kena apinya gitu, atau kalau enggak kena bau sangitnya. Iya, yang enak sama orang-orang baik. Insya Allah kalau kita bergaul sama orang-orang baik, ya Allah akan hantarkan kita kepada orang-orang baik tersebut akan menghantarkan kita bisa untuk selalu bersama Allah. Ya, makanya di dalam hadis Nabi katakan apa? Man aradallahu bihi khairan razaqahu khalilan sholiha in nasiya dzakarahu wa in dzakarahu a'anah. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan beri rizki orang tersebut teman yang soleh, teman yang baik, yang seandainya teman tersebut dalam keadaan terpeleset bahkan terjatuh, maka teman yang soleh, yang baik akan segera menolongnya. Dan gak sampai ditolong aja, setelah dia tolong dia tuntun, dibawa ke rumah sakit, dia obatin. Tuh taubahnya seperti itu. Ya, nah jangan sampai kita nih udah gini hari nggak punya teman yang soleh. Kenapa? Ya nggak ada yang ngingetin kita berarti kan? Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya, alhamdulillah bersyukurnya masih punya orang tua, sekalipun saya udah punya anak, ya 3 anak, masih tuh diingetin sama orang tua. Ya, sampai-sampai kadang-kadang nih, saya baru sampai rumah, Waalaikumsalam, ayah saya langsung, tadi ngajar gak? Begitu. Saya bilang, emang mau ngajar mulu? Ya iya, kan ngaji cuma 2 minggu sekali. Ya giliran libur tadi, kalau seandainya saya ngajar, saya bilang terus ya, tadi nggak ngajar kenapa? Lelah banget, ngantuk banget. Tapi insya Allah minggu depan saya janji saya mau ganti. Ya, itu luar biasa. Ada yang ngingetin. Sama ketika saya khutbah waktu itu di Masjid Al Anwar Buncit 8, masih ada almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ma'mun Khotib nih, mertua beliau, ayahanda beliau, nikmat, sejuk. Ya, Bang, kenapa Kiai main ya ke rumah? Baik, saya bilang gitu. Saya main ke rumah, ya kan, coba dah baca surat Al-Fatihah. Ya, saya baca. Oh, mulai dari ta'awudz sampai waladhdallin sampai amin. Ya, tuh alhamdulillah kata beliau apa? Kurang poles dikit bal. Kan kalau kurang poles kan enak, ya kan? Tinggal ke salon doang kan? Iya kan? Bener gak? Ke salon doang kalau mobil 1 juta rapi. Nah iya, tapi kalau beletetan, waduh, beletetan apa tuh bahasa Indonesianya? Iya, urak-urakan, berarti kan dari awal nikmat banget, masya Allah. Di pesan terakhir dikasih kitab saya, Bal, jangan lupa seandainya ntar engkau mengajar, ya kan, dipanggil orang, kalau orang kritik, kalau orang kasih masukan, jangan pernah sedikit pun sakit hati. Sekalipun engkau duduk mungkin tempat bangkunya tinggian dikit dari jamaah, ya jangan pernah tersinggung, jangan pernah sakit hati. Tuh senggolan, ya senggolan dikit kayak tukang es. Iya, nikmat kan? Kalau lihat sisi positifnya, ya lihat sisi positif, jangan negatif nih. Lihat sisi positifnya, berarti itu pukulan telak buat menteri-menteri yang tersandung kasus korupsi. Nih pikiran jauhnya nih bagi saya, ya ente tuh yang udah terindikasi bau-bau korupsi, yang terus dinaikin lagi jadi menteri, mikir Gus Miftah cuman digituin aja mundurin diri, ya kan? Ente masih mau makan duit rakyat mulu. Iya tuh sindiran, cakep itu, bagus sisi positifnya. Ya jangan lihat negatifnya mulu. Ya, lihat subhanallah, derajat tukang es Allah angkat, positif, bagus, orang jadi terketuk, ya kan? Iya, yang tadinya mikirin dunia mulu, nggak mau berbagi, akhirnya sekonyong-konyong datang berbondong-bondong, ngapain? Ya kan? Iya, mikirin akhirat jadinya. Nih masuk yang kedua, terakhir. Ya, jangan pernah kita lupa selama-lamanya ad-darul akhirah. Negeri kampung kita, tempat yang asli, tempat kembali kita, negeri akhirat.
Kita hidup di dunia ini baru masuk fase yang keberapa nih? Yang keberapa? Iya, baru yang kedua tuh, semuanya tahu. Ya, setelah alam rahim, alam dunia baru yang kedua. Kata Nabi apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat untuk bercocok tanam kelak nanti memanen di negeri akhirat. Kalau kita nggak nanam sekarang, kalau kita nggak nyiram sekarang, nggak kita kasih pupuk sekarang, kira-kira ntar anak kita baca Fatihah gak buat kita? Ayo, jangan kagak lah. Nauzubillah min zalik, serem banget. Nah iya, minimal banget. Nah iya, jangan sampai kagak. Ya, nah masih 3 lagi. Ya, kalau kita di dunia terlalu berleha-leha, nyantai-nyantai, udah bukan saatnya. Ya, kita patut bersyukur banget kalau kita lihat berita udah ampun-ampun dah. Ya, kita yang Allah kasih nikmat begitu banyak, udah dah, jangan sampai kita kufur nikmat. Ya, nauzubillah min zalik. Nah, sebagai penutup, ya sedikit, saya waktu itu dapat ijazah. Nih banyak marak di masyarakat kita, ya khususnya kejadian yang kita alami daerah Lebak Bulus. Ya, itu pukulan keras. Ya, anak kok bisa bunuh neneknya, ya ame bapaknya. Ya, nih kita orang yang beriman jangan melulu kita jejelin, kita kasih yang namanya kesenangan buat anak kita dunia aja, materi aja, nggak cukup. Ya, makanya waktu ke Mustain Syafi'i, doktor tafsir Tebuireng datang ke Jakarta, tuh ngasih ijazah tuh. Kita setiap bapak ataupun ibu wajib minimal sekali, ya dalam sehari niatin kita punya anak 3 baca Fatihah. Ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, niatin tuh masing-masing. Ya Allah, jadikanlah anak saya yang pertama ini anak soleh, ya kan, berbakti kepadamu, kepada Rasulmu, kepada kedua orang tua, jadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Mesti nih, ya mesti kita racunin hatinya pakai Al-Fatihah. Ya, jangan kita racunin dunianya doang. Ya, kita kasih fasilitas yang banyak, tapi kita nggak isi batinnya. Mesti ini. Ya, biar kenapa? Paling enggak ntar tuh anak kalau udah gede nggak kejadian kayak yang di Lebak Bulus. Ya, itu baru 14 tahun. Ya, gambaran. Ya mungkin kalau saya melihat ya hadis Nabi, ya secara pemahaman mafhum mukhalafahnya kebalikannya bisa jadi. Ya, kemungkinan ada yang salah. Ya, dengan hadis Nabi yang berbunyi birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada bapak ibumu, niscaya pasti nanti anak-anakmu akan berbakti juga kepada kamu. Nah, pemahaman kebalikannya dari hadis tersebut berarti seandainya ada ya orang tua yang nggak pernah berbakti sama kedua orang tuanya dulu, anaknya pasti lebih parah daripada orang tuanya. Kenapa? Lantaran orang tuanya nggak berbakti dulu sama buyutnya. Ya, tuh pemahaman kebalikannya. Ya, yang namanya orang kerja umumnya kan ada gajinya. Ya, gitu juga kebaikan yang kita tanam, insya Allah kapanpun yang kita kehendaki nanti suatu saat Allah akan berikan bonusnya. Cuman kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari apa? Jangan sampai kita memilih doa yang pengen dikabulin itu semata-mata kemauan hawa nafsu kita, tapi tunggu Allah yang pilih buat kita. Begitu juga waktunya. Jangan waktu yang kita inginkan, tapi lihat nanti Allah yang berkehendak terhadap kita. Pas udah bel, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini besar manfaatnya untuk kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita doakan orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah,
yang telah wakafkan harta bendanya untuk Masjid Riyadul Abidin ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jinan. Kita berdoa buat diri kita dan keluarga kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang solihin dan solihat, dan kelak kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi